kali V-nya 10 meter per sekon didapatkan minus 2 kg meter per sekon. Nah, ini adalah momentum awalnya. Nah, sedangkan yang sudah kita ketahui, impuls itu adalah perubahan momentum, di mana momentum akhir dikurangi momentum awal. Ya. Nanti kita akan mencari momentum akhirnya. Nah, kita masukkan impulsnya di sini 3,2 yang sudah kita dapatkan tadi. Kemudian momentum awalnya min 2, karena min ketemu min jadinya plus, jadi plus 2 di sini. Sehingga momentum akhirnya kita dapatkan 3,2 dikurangi 2 ketemu 1,2 kg meter per sekon. Nah, ini baru momentum akhir. Yang dicari adalah V-nya atau kecepatannya. Nah, dicari kecepatan, maka rumusnya adalah P per M. Ya, P akhir per M. M di sini adalah massa bola kasti, di mana 1,2 dibagi 0,2 ketemu 6 meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatan bola kasti sesaat setelah dipukul. Jadi dia arahnya balik. Yang awalnya ke kiri setelah dipukul jadi ke kanan dengan kecepatan 6 meter per sekon. Itu ini untuk soal nomor 26. Nah, kita lanjutkan untuk soal nomor 27. Dua buah benda A dan B yang bermasa sama, ya, diingat di sini masanya sama, jadi MA itu sama dengan MB, bergerak saling berpapasan, ya, jadi dia arahnya berlawanan, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, ke timur dan B ke barat, masing-masing dengan kecepatan V dan 2V. Berarti yang awal tadi yang V itu kecepatannya A, kemudian yang 2V itu kecepatannya B. Apabila benda tersebut mengalami tumbukan lenting sempurna, jadi kata kuncinya tadi masanya sama, tumbukannya lenting sempurna. Ya, ada dua kata kunci di situ. Maka sesaat setelah tumbukan adalah, ya, kalau ada dua buah benda bermasa sama, tumbukannya lenting sempurna, maka akan terjadi peristiwa pertukaran kecepatan. Ya, akan terjadi peristiwa pertukaran kecepatan. Jadi misalkan yang A tadi geraknya V ke timur, maka nanti dia akan bergerak 2V ke barat. Setelah tumbukan dia akan balik, ya, seperti bola biliar. Ya, bola biliar itu bisa diasumsikan tumbukannya lenting sempurna. Ya, kalau masanya sama pasti misalkan yang satu diam, yang satu bergerak. Ketika menumbuk, maka yang tadinya ditumbuk akan bergerak, yang menumbuk dia akan diam karena ada pertukaran kecepatan. Sehingga jawabannya di sini adalah C. Ya, yang VA-nya jadi 2V ke barat, VB-nya jadi V ke timur. Jadi ada pertukaran kecepatan. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 28. Dua buah bola memiliki diameter dan massa yang sama. Tetapi yang pertama bola pejal, sedang yang kedua adalah bola berongga. Kedua bola semula dalam keadaan diam, lalu diputar pada sumbu rotasinya dengan gaya F. Nah, perbandingan kecepatan sudut bola pejal dan bola berongga ketika keduanya sudah berputar selama T sekon adalah, jadi kita mencari perbandingan omega untuk bola pejal dan bola berongga. Nah, kita tahu kalau bola pejal itu kan dia punya momen inersia, ya. I itu sama dengan 2/5 mr kuadrat. Sedangkan untuk momen inersia bola berongga itu 2/3 mr kuadrat. Nah, di sini nanti kita bisa menggunakan torsi, di mana tau itu kan sama dengan F kali R. Ya, rumusnya ada 2 dan I kali alfa. Ya, kita bisa mencari perbandingan ini, perbandingan omega itu dengan mencari perbandingan alfa terlebih dahulu, boleh. Ya, jadi tidak harus langsung omega seperti yang di soal ini. Boleh kita mencari perbandingan alfa. Jadi karena taunya ini sama, torsinya sama, karena gayanya sama, jari-jarinya sama, berarti kan taunya sama, ya. Berarti bisa diasumsikan nanti akan ketemu alfa itu sama dengan tau per I. Ya, jadi berbanding terbalik dengan I-nya. Makanya di sini omega pejal, omega per omega berongga itu sama dengan I rongga per I pejal. Kenapa? Karena berbanding terbalik tadi, I-nya jadi di bawah, alfa sama dengan tau per I, makanya dibalik. Sehingga akan ketemu 2/3 per 2/5 akan dibalik jadi 5/3. Ini merupakan perbandingan kecepatan sudut untuk bola pejal dan bola berongga. Ya, 5 dibanding 3. Jadi jawabannya adalah A.
Begitu Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk soal nomor 29. Nah, untuk soal nomor 29, ini ada sebuah grafik antara F dengan delta L, yang mana ini merupakan percobaan hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas dari 3 jenis pegas yang panjang dan luas pegas mula-mula sama. Jadi panjangnya sama, luas pegasnya juga sama, ya. Tetapi dari grafik itu menghasilkan delta L yang berbeda, ya, menghasilkan delta L yang berbeda. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan, ya, A, konstanta pegas C 2 kali konstanta pegas B. Nah, sekarang kita kalau dari grafik dengan gaya yang sama, ini ya, misalkan gayanya 3 Newton, ya, A ini cuma bertambah panjang 3, ini misalkan satuan meter, ya, atau senti lah boleh, karena di sini tidak jelas satuannya senti atau meter. Dengan 3 Newton, A hanya bertambah panjang 3 cm, B bertambah panjang 6 cm, sedangkan C bertambah panjang 12 cm. Ya, seperti yang kita tahu, semakin besar konstanta pegas suatu pegas atau suatu benda elastis, maka dia akan semakin sulit untuk dirubah atau pertambahan panjangnya akan semakin kecil kalau konstantanya besar. Jadi berbanding terbalik, ya. Semakin besar konstanta pegas, maka pertambahan panjangnya akan semakin kecil, dan semakin kecil konstanta pegas, pertambahan panjangnya akan semakin besar. Jadi coba kita lihat opsi A, konstanta pegas C 2 kali pegas B. Jadi ini jelas salah, karena di sini terlihat kalau konstanta pegas C ini dia paling kecil, karena pertambahan panjangnya dia paling besar, ya. Ini dari konstanta pegas sama dengan F per delta L, jadi berbanding terbalik. B, konstanta pegas C 2 kali konstanta pegas A. Ini juga salah, ya, karena C yang paling kecil tadi. Yang C diberi gaya 3N, ya, 3 Newton, ketika pegas memiliki stres yang sama. Jadi stres stres di sini adalah tegangan, ya. Stres itu tegangan. Kalau strain itu ragangan. Kalau di bab elastis ada stres dan strain. Nah, stres di situ rumusnya F per A, ya. Jadi tidak bergantung konstanta pegas. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah C. Oke. Konstanta pegasnya F per delta L. Jadi AB-nya jelas salah. Yang C, ketika diberi gaya 3 Newton, ya, ketiga pegas memiliki stres yang sama. Ini betul. Kenapa? Karena yang mempengaruhi besarnya stres, ya, besarnya tegangan itu hanya dua. Yang pertama gaya, yang kedua luas penampang. Nah, karena gayanya sama 3 Newton, kemudian di awal di soal luas penampangnya juga sama, luas pegasnya, maka stresnya juga sama. Jadi jawabannya adalah C. Oke, begitu Bapak Ibu, kita lanjutkan soal nomor 30. Oke, sebuah balok kayu dimasukkan ke dalam 3 zat cair yang berbeda jenisnya, seperti pada gambar. Berdasarkan keadaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa, ya, ini ada 3 gambar, 1, 2, 3, sebelah kanan. Ini baloknya sama, tapi dimasukkan ke 3 zat cair yang berbeda. Ternyata ada 3 keadaan yang berbeda pula. Nah, berdasarkan keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa, kita lihat opsi A dulu, massa jenis zat cair 3 terbesar. Nah, kita lihat. Massa jenis zat cair 3 itu paling kecil, ya, karena bendanya turunnya lebih besar. Jadi dia volume yang tercelup itu dia lebih besar, maka dia menandakan kalau massa jenis zat cairnya itu kecil, ya, hampir sama dengan balok. Kalau sama, maka bendanya akan melayang, ya, melayang di tengah-tengah. Kalau massa jenis zat cairnya lebih kecil daripada massa jenis benda, maka bendanya akan tenggelam. Nah, ini merupakan aplikasi dari hukum Archimedes. Ya. Jadi yang A salah. Kemudian yang B, gaya angkat pada zat cair 1 paling besar. Nah, ini salah juga, ya. Gaya angkat pada zat cair 1 itu tidak paling besar, karena gaya angkat itu kan F.
ya, gaya Archimedes, rumusnya itu rho GV. Yang mempengaruhi adalah massa jenis, kemudian G itu percepatan gravitasi, dan V itu volume benda yang tercelup ke zat cair. Jadi di sini besarnya itu harusnya sama, ya, antara ketiga zat cair. Kemudian yang C, gaya angkat pada semua zat cair sama. Nah, ini kurang tepat, ya. Tadi saya bilang sama untuk tiga kondisi ini, ya, tapi tidak sama untuk semua zat cair. Kalau untuk semua zat cair itu berbeda-beda, bergantung massa jenisnya, bergantung bendanya juga, bergantung tepat. Yang D, berat balok menjadi berkurang ketika dimasukkan zat cair. Nah, ini kalau berat itu kan M kali G, ya, M kali G. Jadi mau dimanapun itu nanti selama masanya tetap, percepatan gravitasinya juga tetap, maka beratnya akan, atau berat ini kan WMG ya, maka beratnya juga akan tetap. Tapi kan kalau zat cair itu, kalau ada benda dimasukkan ke zat cair, dia akan terlihat ringan karena ada apa? Ada dibantu oleh gaya Archimedes tadi atau gaya apung. Ya, tapi beratnya aslinya masih sama ya. Kemudian yang urutan massa jenis zat cair rho 2 ini paling besar karena dia itu posisi baloknya dia paling atas, maka dia zat cairnya paling besar massa jenisnya. Kemudian disusul rho 1 dan paling kecil itu rho 3. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 31. Suhu es yang sedang melebur dan suhu air mendidih apabila diukur dengan termometer A, masing-masing besarnya 10 derajat A dan 130 derajat A. Jadi 10 derajat A itu adalah suhu es yang melebur. Atau kalau es melebur itu kan pada suhu 0 derajat Celcius, yaitu sama. Berarti dia itu sama dengan 0 derajat Celcius. Kemudian 130 derajat A ini ketika dia mendidih, kalau pakai Celcius berarti 100. Kemudian suatu suhu suatu benda diukur dengan termometer Fahrenheit sebesar 60 derajat Fahrenheit. Nah, maka suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer A adalah titik-titik. Nah, ini caranya ada dua. Yang pertama, ya, ini kita pakai perbandingan, ya, kita pakai perbandingan. 130 min TA, TA di sini tadi adalah suhu yang akan kita cari, ya. 130 ini suhu apa ya, titik didih ya, titik didih untuk termometer A ya, 130 min TA. Kalau misalkan diganti TA min suhu rendahnya ya, boleh nggak? Boleh. Jadi TA min 10 boleh ya, tidak harus 130 min TA. Konsekuensinya kalau kita ubah ini TA min 10, maka yang sebelah kanan ini juga harus kita ubah 62 dikurangi ya suhu untuk apa namanya Fahrenheit ini kan skala rendahnya kan 32, berarti dikurangi 32. Kalau di soal ini kan pembahasan yang ini kita pakai yang suhu tinggi enggak apa-apa. Jadi nanti kita pakai dua cara bisa. Ya, nanti ini 130 min TA per 130 min 10 sama dengan 212 min 62 per 212 min 32. Ketemu TA-nya 30. Jadi 30 ini merupakan suhu benda jika diukur dengan termometer A. Ya, katanya A, kita nggak tahu A itu berapa. Ini cuma soal kok, nggih. Ya, jadi kalau di skala Fahrenheit ketemunya 62 derajat Fahrenheit, tapi kalau di termometer A ketemunya 30. Kita lanjutkan untuk soal nomor 32. Nah, pemasangan AC di rumah dan di gedung-gedung selalu diletakkan di dinding dekat dengan langit-langit. Oke. Jadi kalau di gedung-gedung itu kan AC-nya biasanya diletakkan di atas atau di pojok-pojok. Ya, pokoknya di paling atas ya. Jika dihubungkan dengan fisika, alasan pemasangan seperti ini adalah titik-titik. Ya, di sini jawabannya D. Kita lihat. Semua jawaban A, B, C, dan E ini merupakan ya, terutama yang A, supaya rapi dan aman dari jangkauan anak-anak. Iya, ini betul. Tapi ini bukan alasan fisikanya, alasan fisiknya bukan ini.
Ya. Ini alasan keamanan. Kalau alasan fisiknya atau yang dihubungkan dengan fisika, itu yang D. Aliran udara pada pendingin ruangan mengikuti sifat konveksi. Ya, konveksi itu kan peristiwa perpindahan kalor disertai perpindahan partikel. Ya, jadi kalau ini kita ibaratkan dengan memasak air. Ya, memasak air itu kan yang panas yang bawah, kemudian udara yang panas dia naik, ya. Udara yang panas dia naik. Sama seperti dalam ruangan, berarti ketika AC dinyalakan, ya, udara yang panas di bawah dia akan naik digantikan oleh udara yang dingin dari AC. Ya, ini peristiwa konveksi, peristiwa perpindahan kalor disertai perpindahan partikel. Partikel udaranya ikut berpindah. Kalau konduksi itu tanpa disertai perpindahan partikel. Contohnya memanaskan besi, itu kan partikel besinya tidak ikut berpindah. Ini jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 33. Pada suhu T dan tekanan P, ya, gas ideal memiliki massa jenis P. Massa jenis rho, ya. Ini soal teori kinetik gas atau masih di bab termodinamika. Jika tekanan gas dinaikkan menjadi 2P dan suhunya diturunkan menjadi 0,5 T, maka massa jenis gas adalah titik-titik. Nah, ini caranya ada banyak, ya. Yang pertama kita pakai persamaan keadaan gas, di mana PV itu sama dengan nRT. Ya. Ini sudah umum sekali, persamaan umum gas ideal, PV sama dengan nRT. Kalau kita mau mencari P berarti tinggal P-nya dipindah ruas ke kanan. Ya, ini yang ini, ya. Nah, ini jadi nRT per P. Ini volume awal. Kemudian P2 ini volume ketika tekanannya diubah menjadi 2 kalinya, ya, 2P. Kemudian suhunya diturunkan menjadi 0,5 T. Kita masukkan T-nya jadi 0,5. Kemudian tekanannya jadi 2P, maka akan ketemu nRT per 4P, ya. Jadi V2 itu seperempat dari V mula-mula atau V per 4, ya. Kita tahu kalau massa jenis itu apa? Massa jenis itu adalah berbanding terbalik dengan volume, ya. Dengan massa yang sama, kalau volumenya kecil dia punya massa jenis yang besar, sehingga ρ2 ini dia 4 kali ρ, ya. Padahal volumenya lebih kecil, seperempatnya, tapi massa jenisnya 4 kalinya. Itu massa jenis. Semakin kecil benda, ya, dengan massa yang sama loh, nggih. Dengan massa yang sama, ya, semakin kecil bendanya, maka massa jenisnya akan semakin besar. Gitu juga sebaliknya, semakin besar volumenya, ya, semakin besar volume atau ukurannya, maka massa jenisnya akan semakin kecil. Jadi volume itu berbanding terbalik. Itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke soal nomor 34. Nah, ini masih sama juga bab termodinamika. Diagram PV dari gas ideal yang mengalami proses termodinamika ditunjukkan seperti gambar berikut, ya. Gambarnya ada di bawah. Saya taruh di bawah, ya. Jika kalor yang diserap reservoir suhu tinggi adalah 1200 Joule, maka perbandingan antara kalor yang dilepas dan usaha yang dilakukan adalah titik-titik. Berarti kita mencari Q2 dibanding W, ya. Q2 itu kalor yang dilepas dan usahanya itu W. Nah, kita urut dari atas dulu. Semuanya kita jadikan Kelvin, karena kalau pembahasan termodinamika itu satuannya harus Kelvin. Kalau di sini suhu tingginya 227, kita jadikan Kelvin, ya, akan jadi 500 Kelvin ditambah 273, nggih. Kemudian suhu rendahnya dari 27 derajat Celcius menjadi 300 Kelvin. Nah, kemudian kita cari efisiensinya dulu, ya. Kita cari efisiensinya dulu. Dari suhu ini, suhu tinggi dan suhu rendah, kita bisa menentukan efisiensi. Efisiensi dari mesin Carnot ini kan dianggap sebagai mesin Carnot, ya. Itu 1 min TR. Kalau di buku-buku fisika itu kan T2 min T1. Ya. T2 itu berarti dia suhu rendah, kemudian T1-nya suhu tinggi. Kalau di sini saya tulis TR per TT. Suhu rendah dibagi suhu tinggi, gitu, dikali 100%. Maka akan ketemu efisiensi 40. Ya.
Selanjutnya, ya efisiensi itu merupakan W per Q1. W ini usaha, Q1 ini merupakan kalor yang diserap oleh reservoir suhu tinggi. Di soal sudah ada ini ya, keterangan 120 Joule. Ini merupakan Q1. Maka kita nanti akan ketemu W, ya. W-nya ketemu 480 Joule. Kemudian yang selanjutnya kita mencari Q2. Q2 itu merupakan kalor yang dilepas. Jadi kalor suhu tinggi nanti akan digunakan untuk melakukan usaha W, sisanya nanti akan dibuang ke reservoir suhu rendah. Nah, Q2 itu merupakan Q1 min B. Kalau dikurangi ketemu 720 Joule, ya. Sehingga kalau dibandingkan Q2 dibanding B itu sama dengan 720 dibanding 480, ketemunya 3 banding 2. Jadi jawabannya adalah yang E. Itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya untuk soal nomor 35. Nah, ini masuk ke gelombang. Seutas tali, salah satu ujungnya A digetarkan, sedangkan ujung yang lain B diikatkan longgar hingga ujung ikatannya dapat bergerak naik turun. Berarti kalau di bab gelombang ini merupakan gelombang stasioner ujung bebas. Ya, kan ada dua ya. Gelombang stasioner itu ada ujung terikat dan ujung bebas. Nah, ini yang masuk ujung bebas karena dia bisa bergerak naik turun yang di ujung. Ketika ujung A digetarkan, maka akan terbentuk gelombang satu, yaitu gelombang datang menuju B. Jadi dari A menuju B, dia gelombangnya datang. Gelombang ini oleh ujung B akan dipantulkan kembali menuju ujung A. Jadi ada gelombang datang, ada gelombang pantul, sehingga dua gelombang ini nanti dia akan saling berinterferensi menjadi gelombang stasioner. Ya. Nah, hubungan kedua gelombang ini adalah, nah ini kata kuncinya, dia diikatkan longgar ya. Diikatkan longgar berarti dia menandakan gelombang stasioner ujung bebas. Kalau ujung bebas itu dia tidak mengalami pembalikan fase. Jadi fasenya itu sama antara gelombang datang dengan gelombang pantul. Kalau ujungnya terikat, dia mengalami pembalikan fase. Ya, jadi setelah sampai di ujung pantul dia balik dari bawah. Gitu. Tapi kalau untuk yang ujung longgar dia tidak, dia fasenya masih sama. Sehingga jawabannya adalah D. Kedua gelombang memiliki arah rambat berlawanan karena yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Tetapi kecepatan dan fasenya sama. Kecepatannya sama, fasenya juga sama karena tadi alasannya termasuk gelombang stasioner ujung bebas. Kalau gelombang stasioner ujung terikat, di ujungnya di B itu diikat, maka fasenya akan berlawanan juga, akan berbeda. Itu Bapak Ibu, ini soal nomor 35. Kita lanjutkan soal nomor 36. Ya. Nah, perhatikan grafik gelombang mekanik di bawah ini. Bila AB itu jaraknya 2 meter, ditempuh dalam waktu 8 sekon, ya, maka persamaan gelombangnya adalah titik-titik. Ya, di situ jawabannya B. Sekarang kita lihat dulu. Ya. Untuk mencari persamaan gelombang, itu kan Y sama dengan A sin omega T min KX. Ya, ini ada di sini. Ini persamaan gelombang. Kenapa di sini langsung saya tulis min? Karena kita tahu kalau gelombangnya itu merambat ke kanan. Ya, kalau gelombangnya merambat ke kiri, plus di sini, ya. Plus KX. Kalau di sini merambat ke kanan, maka min KX. Nah, sehingga A-nya kita sudah ada, A itu adalah amplitudo di sini 3 cm. Ya. Kemudian kita cari dulu omeganya berapa. Kemudian K-nya ini, K di sini adalah tetapan gelombang atau bilangan gelombang. Kalau omega itu 2πf atau 2pi per T, ya, di sini kita mudah pakai T. Karena apa? Karena di sini sudah ada periodenya. Ya, periode untuk satu gelombang di sini adalah 4 sekon. Dari mana? Di sini terbentuk dua gelombang dari A menuju B, waktunya 8 sekon, maka periodenya adalah 4 sekon, sehingga 2pi per 4 sama dengan pi per 2 radian per sekon. Kemudian untuk K-nya, K di sini tetapan gelombang, rumusnya 2pi per lambda. Lambda di sini adalah panjang gelombang. Nah, kita lihat di sini di gambar.
Panjang untuk satu gelombang ini adalah 1 meter. Kalau untuk 2 gelombang di sini 2 meter, sehingga didapatkan 2pi per 1 itu 2pi. Nah, ini kita masukkan ke persamaan yang tadi, Y sama dengan A sin omega T min KX, maka akan didapatkan persamaan Y sama dengan 0,03, ini satuannya meter. Kalau di soal ini kan digambar senti, ini kita jadikan meter, karena di sini meter semua satuannya. 0,03 sin pi, pi-nya keluar, tinggal di dalam kurung itu 0,5 T min 2X. Ya, jawabannya adalah B. Ini nomor 36 Kita lanjutkan soal nomor 37. Nah, nomor 37 ini kita belajar tentang konsep. Ya, jadi tidak hitung-hitungan. Tapi ini biasanya malah justru kesulitan di sini ya, yang konsep-konsep ini biasanya akan kesulitan. Fata Morgana dapat diamati ketika siang hari yang panas. Di kejauhan di atas jalan aspal yang panas kelihatan seolah-olah ada genangan air, sehingga terbentuk pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya ini terjadi karena titik-titik. Nah, ini aspal adalah pemantul cahaya yang baik. Ini jelas salah ya. Aspal itu tidak bisa memantulkan cahaya. Ya, yang memantulkan cahaya cermin. Ya. Kemudian kenapa dia seolah-olah ketika panas itu tidak hanya aspal, tapi di padang gurun pun ketika dari kejauhan kita lihat itu seolah-olah itu ada genangan air. Nah, ini merupakan peristiwa fata morgana. Bisa kita lihat gambar yang bawah. Nah, ini merupakan peristiwa pemantulan sempurna. Jadi kalau cahaya dari medium yang kurang rapat, dari medium yang rapat ya, ke medium yang kurang rapat, itu dia akan menjauhi garis normal. Ya, sebaliknya, kalau dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, dia akan mendekati. Antara udara dingin dengan udara panas, itu kerapatannya besar yang dingin. Udara dingin itu dia kerapatannya lebih besar. Kalau udara panas dia akan memuai, maka kerapatannya akan jauh lebih kecil. Sehingga kalau ini cahaya datang dari langit dengan sudut tertentu, nah ini syaratnya apa? Syaratnya sudutnya itu lebih besar dari sudut kritis. Ya, sudut kritis itu adalah sudut ketika cahaya yang datang itu tidak dibiaskan dan tidak dipantulkan, jadi lurus, ya, tidak ada bayangan sama sekali. Nah, kalau lebih besar daripada sudut kritis, maka akan terjadi peristiwa pemantulan sempurna. Jadi cahaya itu datang tidak dibiaskan tapi langsung dipantulkan seolah-olah itu seperti cermin. Nah, ini contohnya ini. Dari udara dingin ya, dia menjauhi garis normal. Kemudian udara hangat menjauhi lagi, udara panas dia akan menjauhi lagi. Nah, sampai di sini maka dia akan dipantulkan. Jadi dia tidak dibiaskan ke bawah tapi dipantulkan. Itu Bapak Ibu, ini soal nomor 37. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 38. Oke, soal nomor 38. Ini ada rangkaian seri paralel ya dari 3 buah hambatan. Jika hambatan 5 ohm pada rangkaian diganti dengan hambatan 7 ohm, yang ini berarti diganti hambatan 7 ohm, maka perbandingan arus total yang mengalir pada rangkaian sebelum dengan setelah penggantian adalah, nah kita lihat di pembahasan, yang sebelah kanan ini yang ada kotak merah ini merupakan rangkaian paralel. Ya, rangkaian paralel itu kalau kita mau mencari RP-nya, hambatan penggantinya, itu kita pakai seper. Ya, seper RP sama dengan sekian. Ya, pakainya seper. Ada rumus cepat ya. R1 kali R2 per R1 plus R2. Ini kalau hambatannya 2. Okay? Kalau hambatannya 2. Kalau hambatannya 3, 4, 5, dan seterusnya tidak bisa pakai rumus yang seperti ini. Atau bisa juga kalau hambatannya ini sama-sama 6 dan bercabang 2, maka langsung saja 6 dibagi 2. Kalau cabangnya 3, 6 semua, maka 6 dibagi
3 ini rumus cepatnya nggih. Nanti bisa diperhatikan sendiri nggih. Ketemu 3 ohm di sini untuk hambatan paralelnya. Kemudian yang 3 ohm ini kita seri dengan yang 5 ohm. Sehingga didapatkan R totalnya itu 8 ohm. Ya. Ketika R 5 ohm diganti dengan R 7 ohm didapatkan 10 ohm R totalnya. Maka kalau dari persamaan yang tadi ya kita mencari perbandingan arus total sebelum diganti dan setelah penggantian ya antara I dan R itu kan dia berbanding terbalik ya. Jadi kalau R-nya besar, I-nya kecil. Kalau R-nya kecil, I-nya besar. Jadi di sini kalau I1 per I2 maka sama dengan R total 2 per R total 1. Dibalik dia karena berbanding terbalik. Ketemu 10 per 8 itu sama dengan 5 banding 4. Jadi jawabannya adalah B, 5 banding. Oke, begitu Bapak Ibu, nomor 38 sudah. Kalau ada pertanyaan boleh langsung bertanya ya. Nanti insya Allah akan langsung kita jawab. Kita lanjutkan untuk soal nomor 39. Nah, ini kita sudah masuk bab listrik statis atau listrik dinamis ya, bab listrik intinya. Sebuah muatan positif bergerak di bawah sebuah kawat. Jadi yang ini muatannya di bawah sumbu X, arahnya ke kanan, ya seperti gambar. Muatan bergerak searah dengan arah arus listrik. Ya. Arah gaya Lorentz yang dialami oleh muatan tersebut ke arah sumbu titik-titik. Ya, kita lihat sekarang di gambar sebelah kanan. Ini merupakan ilustrasi, ya. Kalau kita pakai aturan tangan kanan, itu bisa pakai V, B, F. Jadi semuanya tiga ini kan tegak lurus, nggih. Bapak Ibu pasti sudah lebih paham lah, nggih, untuk aturan tangan kanan ini. Karena ini di sekolah juga sudah diajarkan juga ke siswa-siswanya. V ini jempol ini sebagai arah kecepatan, B-nya ini sebagai arah medan magnet, F-nya di sini adalah sebagai arah gaya Lorentz, ya. Karena kita karena ini kan muatannya di bawah nggih. Muatan di bawah itu dia terkena medan magnet oleh kawat, ya. Sebagai aturan tangan kanan juga untuk arah medan magnetnya itu dia pasti masuk ya, masuk bidang ya, karena ini ya pakai aturan tangan kanan nggih. Kalau nanti muatannya di atas nanti dia seperti ini, maka dia akan keluar bidang. Maka di sini B-nya arahnya masuk bidang dari aturan tangan kanan juga. P-nya ke kanan, B-nya masuk, maka F-nya akan ke atas searah sumbu Y positif ya. Ini mudah sekali untuk yang soal nomor 39 ini. Kita lanjutkan untuk soal nomor 40. Nah, ini juga sama, ini masih listrik statis juga. Yang ditanyakan adalah agar gaya kolom yang bekerja pada muatan Q2 itu sama dengan 0, maka muatan Q3 itu harus berapa? Jadi ini mencari apa ini namanya? Q2, ya, mencari Q3 agar Q2 ini dia tidak terpengaruh oleh gaya kolom, ya. Kalau dari rumus kan F21 itu harus sama dengan F23 karena biar seimbang kan nanti resultannya 0 ya. Ini pakai rumus biasa F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat sehingga didapatkan Q3-nya itu plus 2,5 mikrokolom. Nah, ini simpel sekali yang ini ya. Yang nomor 40 ini simpel. Dia muatannya harus positif. Kenapa? Karena kalau sama-sama positif dia akan saling nanti yang di sini itu bisa 0 antara Q1 dan Q3 ini di tengah-tengahnya bisa 0 ya. Kalau dia muatannya ini negatif nggak bisa ya. Makanya dia harus positif karena Q2 juga positif, Q1 juga positif. Kalau Q3-nya ini negatif nggak bisa 0 Q2-nya karena justru malah dia akan tertarik. Q1 akan tertarik Q3, Q2 juga akan tertarik. Malah dia akan semakin besar. Oke, ini soal nomor 40. Kita lanjutkan ya untuk soal nomor 41. Nah, ini kawat persegi panjang loop diletakkan dekat dengan kawat lurus. Yang ditunjukkan seperti gambar ya. Gambarnya ada di samping.
Mulai T sama dengan 0 sampai T sama dengan A, arus listrik ditambah secara linier. Jadi dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan A, arusnya ditambah. Tapi dia secara linier, berangsur-angsur naik. Sehingga kemudian mencapai 2I. Ya. Kemudian mulai TA, T sama dengan A sampai T sama dengan B, arus dipertahankan tetap. Jadi konstan arusnya. Selanjutnya mulai T sama dengan B sampai T sama dengan C, arus diturunkan secara linier juga. Maka interval waktu selama terjadi GGL induksi pada loop adalah antara titik-titik. Nah, ini GGL induksi itu kan timbul karena ada perubahan flux magnet, ya, flux magnet, ya, atau simbolnya pi. Pi itu B kali A, ya. Karena di sini yang berubah arusnya, ya, ini berdampak pada berubahnya medan magnet, ya. Jadi perubahan arus mengakibatkan perubahan medan magnet. Nah, perubahan medan magnet ini mengakibatkan perubahan flux magnet juga, sehingga GGL induksi di situ akan timbul ketika adanya perubahan arus, ya. Nah, di mana perubahan arus itu terjadi antara 0 ke A dan B ke C. Meskipun dia turun arusnya, itu juga termasuk perubahan flux magnet juga nanti di situ akan terjadi. Sehingga jawabannya adalah B. Nah, antara B dan C, karena arusnya tetap, tidak terjadi GGL induksi. Ya, tidak terjadi GGL induksi karena arusnya tetap, kemudian medan magnetnya juga tetap. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 42. Nah, ini soal biasa untuk ini sering keluar juga di ujian nasional atau di ujian sekolah. Dua kawat P dan Q diletakkan sejajar satu sama lain dan terpisah sejauh 3 cm. Jadi ini ya, P sama Q terpisah sejauh 3 cm. Kawat R yang dialiri arus listrik 1 ampere akan mengalami gaya magnetik yang besarnya sama dengan 0 jika diletakkan titik-titik. Nah, ini sebenarnya simpel. Kita bisa mengabaikan yang kawat R, ya, ini bisa kita abaikan. Kawat R ini bisa kita abaikan. Kita hanya tinggal mencari berapa medan magnet antara P dan Q ini, antara P dan Q yang jaraknya itu bisa menghasilkan medan magnet 0. Ya. Yang sama dengan 0 itu di titik mana? Dengan kita mengabaikan R itu sama. Ya. Jadi kalau kita pakai rumus yang di soal, ini kan pakai F31 sama dengan F32 itu kelamaan. Ya nanti kita akan buang-buang waktu, kita akan ngitung ini dan seterusnya, ketemunya 1 cm. 1 cm itu di sebelah kanan kawat P. Di sebelah kanan kawat P. Ini ya berarti ya posisinya 1 cm sebelah kanan kawat P. Tidak mungkin di sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Karena apa? Karena medan magnet yang berlawanan itu hanya di tengah-tengah sini antara P dan Q. Di sebelah kanan kawat Q, ini medan magnetnya saling menguatkan, antara kiri juga sama. Maka yang paling tepat itu adalah yang antara. Jadi jawabannya adalah A. Kalau kita pakai rumus cepat, ya, X itu sama dengan, nah ini buku tidak Bapak Ibu ya. Besarnya arus ya. Besarnya arus pada kawat P. Besarnya arus pada kawat Q. Maka 3/3 plus 6 ya. 3 plus 6 9 dikali 3 cm. 3 cm itu adalah jarak antara P dan Q. Ini kalau kita pakai rumus cepat, ketemunya 1 cm di sebelah kanan P juga. Kalau berlawanan bagaimana? Yang satu ke atas, yang satu ke bawah, maka nanti ini menjadi pengurangan. Yang besar dikurangi yang kecil. Berarti 6 dikurangi 3. Misalkan antara P dan Q itu yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Ini kalau kita pakai rumus cepat. Ini di buku-buku tidak ada ini. Oke, kita lanjutkan ya. Jawabannya adalah A. Kalau mau bertanya bisa langsung resen. Soal nomor 43. Nah, ini ada sebuah gambar. Kawat lurus dialiri arus listrik 7 ampere. Diletakkan seperti pada gambar, okay? Itu ada 7 ampere, jaraknya 2 cm, Q-nya.
besar dan arah induksi magnetik di titik. Nah, ini jawabannya A. Bisa, ya. Ini kita hitung pakai. Nah, di sini kan mu0 I per 2 pi A. Ya. mu0 I per 2 pi A. mu0 itu kan 4 pi kali 10 pangkat min 7 ya. Kalau di sini itu langsung tak langsungkan biar lebih lebih efisien waktu ya. Kemudian per 2 pi A, nanti 2 pi-nya bisa dicorek dengan 4 pi, tinggal ketemu 2. Jadi 2 di sini itu 2 kali 10 pangkat min 7 itu sudah saya bagi ya. Antara mu0 dengan 2 pi itu sudah saya bagi. Kemudian kali I per A, I-nya 7, kali A-nya itu adalah jaraknya. Karena di sini satuannya senti, kita jadikan meter. Jadi 2 kali 10 pangkat min 2. Ya, ketemu 7 kali 10 pangkat min 5 T. Nah, kemudian arahnya bagaimana? Arahnya kita pakai aturan tangan kanan juga, yang jempol ini sebagai arah arus, kemudian yang 4 jari ini dia sebagai arah medan magnet. Karena dia berada di sebelah di atas, maka nanti arah medan magnetnya ini dia akan menuju bidang kertas. Oke. Kalau di bawah nanti dia akan menjauhi bidang kertas. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut. Soal nomor 44. Ini ada rangkaian RLC disusun seperti gambar. Ya. Grafik gelombang sinus yang dihasilkan jika XL itu adalah ya hambatan induktor. Jadi reaktansi induktif namanya XL. Kemudian XC di sini adalah reaktansi kapasitor yang ditimbulkan oleh kapasitor. Kalau induktor berarti ditimbulkan oleh ini solenoida yang L yang nah. Kalau XL lebih dari XC, mana yang betul antara grafik A, B, C, D, E? Ya, kita tahu kalau XL lebih besar dari XC, berarti rangkaian bersifat induktif. Oke. Rangkaian bersifat induktif. Kalau XC-nya lebih besar, rangkaian bersifat kapasitif. Ya, kalau sama berarti bersifat resistif. Ya. Kalau induktif seperti di soal, itu tegangan mendahului arus 90 derajat. Oke, kalau induktif, tegangan mendahului arus 90 derajat. Maka dari A, B, C, D, E, ya, yang grafiknya sesuai adalah yang C. Di sini bisa kita lihat, coba kalau saya perbesar. Nah, oh, sebentar terlewat ya, maaf. Nah, ini ya. Grafiknya yang bawah ini V-nya dia fasenya itu dia mendahului arus. Jadi ketika arus 0 dia sudah maksimum. Ya. Jadi dia fasenya kalau ini fasenya 0 dia fasenya sudah 90 derajat. Ya, kita tahu kalau cos 9 kalau sin 90 berapa? 1 ya. Nah, ini berarti tandanya V-nya mendahului. Kalau grafik yang B ini dia sefase. Ya, antara arus dan tegangan satu fase. Kemudian kalau yang D ini yang mendahuluinya yang arus. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, itu Bapak Ibu, saya perkecil lagi. Kita lanjut ke soal nomor 45. Ini soalnya yang ke belakang ini lebih mudah-mudah. Perhatikan cara menghemat energi berikut ini ya, 1 2 3 4. Penghematan yang tepat dilakukan di sektor rumah tangga ditunjukkan oleh nomor ya. Kita lihat menggunakan lampu pijar ini bukan penghematan ya. Yang kedua, membuat ventilasi udara. Nah, ini termasuk penghematan. Oke, ini termasuk penghematan. Oke, ya. Kita lanjutkan ya. Oke, ini termasuk penghematan. Kenapa? Karena dengan membuat ventilasi udara kita tidak perlu memasang AC. Ya, ini nomor 2 berarti dia termasuk penghematan. Kemudian yang ketiga, menggunakan air bersih seperlunya. Ini juga termasuk penghematan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Ini gampang banget ini nomor 45. Kita lanjutkan soal nomor 46.
Nah, ini berdasarkan sejarah pemikiran atau penemuan konsep, hipotesis bahwa inti atom tersusun oleh proton dan neutron oleh Heisenberg didasarkan pada titik-titik ya. Jadi awalnya itu apa? Para ilmuwan itu berpikir atom itu terdiri dari muatan positif dan negatif kan, proton sama neutron, di mana proton ini dia sebagai intinya. Nah, tapi ternyata ditemukan juga partikel lain penyusun inti, dia neutron. Nah, ini berdasarkan pada apa? Di sini jawabannya adalah D, ya, penemuan neutron oleh Chadwick. Ya, kalau yang A itu percobaan hamburan zarah alfa oleh Rutherford itu tidak, kurang tepat, karena kalau percobaan Rutherford itu kan zarah alfa itu berarti dia inti dari unsur helium, ya, alfa, helium yang nomor masanya 4, nomor atom 2. Kemudian kalau yang B, percobaan difraksi elektron oleh Davison dan Germer, ini juga kurang tepat karena ini tidak ada hubungannya. Ini hanya menunjukkan kalau elektron itu dia juga bersifat sebagai gelombang. Ini membuktikan hipotesisnya de Broglie. Kalau yang B ini ya. Jadi difraksi itu kan kalau ada suatu gelombang dilewatkan pada suatu celah sempit, maka akan terbentuk pola gelap terang, gelap terang. Nah, ternyata elektron juga sama, ketika dilewatkan pada celah sempit itu nanti di layar itu akan terbentuk ya kumpulan elektron-elektron. Ya, ada yang banyak, ada yang tidak ada sama sekali. Maka menandakan kalau hipotesis dari de Broglie bahwa semua benda itu juga bisa bersifat sebagai gelombang itu betul, ya, yang B. Yang C ini percobaan hamburan atom perak ini oleh Stern dan Gerlach ini juga tidak ada hubungannya. Yang D ini yang paling tepat, penemuan neutron oleh Chadwick. Jadi awalnya kan di inti itu hanya proton, tapi ternyata ditemukan partikel lain yaitu neutron, yang mana neutron ini adalah partikel yang masanya hampir sama dengan massa proton tapi dia tidak bermuatan. Oke, lanjut nomor 47. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik di bidang kesehatan dapat menimbulkan efek menyembuhkan dan merusak sel ya apabila tidak diperhatikan dosis penggunaannya. Sebuah gelombang elektromagnetik merambat dalam ruang hampa. Jika energi gelombang elektromagnetik meningkat, maka titik-titik. Oke. Kalau energi itu kan E ya. E itu rumusnya HF atau HNU, boleh, atau HC per lambda, boleh. Ya, jadi E itu sama dengan HC per lambda. H itu konstanta Planck, ya Bapak Ibu pasti sudah tahu. Kemudian C di sini adalah kecepatan cahaya dan lambda adalah panjang gelombang. Antara energi dan panjang gelombang dia berbanding terbalik, ya. Dia berbanding terbalik karena rumusnya E itu HC per lambda. Lambda dia sebagai penyebut, ya, di bawah posisinya, maka dia berbanding terbalik. Kalau energi meningkat, maka yang mana yang tepat? Ya, yang D, ya, itu momentumnya meningkat, ya, panjang gelombangnya berkurang, ya, momentum meningkat, panjang gelombangnya berkurang. Ini yang paling tepat. Dan ini kita lanjutkan untuk soal nomor 48. Nah, soal nomor 48 ya, nomor 48 ini tentang apa itu? Di bab kelas 9 kelas 3 ya, kelas 12 SMA itu kan ada bab relativitas khusus ya. Relativitas khusus itu ada bab kontraksi panjang ya, kontraksi panjang. Jadi ketika ada sebuah balok dengan ukuran panjang lebar tingginya, kemudian diamati oleh seorang super cepat, kereta super cepat yang melaju dengan kecepatan 0,8 C. Jadi kecepatannya itu hampir mendekati kecepatan cahaya, maka berdasarkan hasil pengamatan ukuran balok menjadi titik-titik ya. Kalau hanya panjang ya, terus dia bergerak mendekati kecepatan cahaya, ketika diukur maka akan terjadi pemendekan ya, sesuai dengan rumus LT itu panjang akhir itu sama dengan L0 ya kali dalam kurung
akar ya 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, kemudian akan didapatkan 0,6 L. Nah, tapi yang di sini yang mengalami pemendekan itu adalah yang arahnya ya. Kan ada kalau ukuran benda itu kan ada panjang, lebar, tinggi. Nah, yang mengalami pemendekan itu yang searah dengan arah gerakan benda ya. Kalau dia searahnya dengan yang lebarnya ya. Kalau di sini berarti melaju searah sumbu Y. Sumbu Y berarti vektornya yang vektor J yang lebar. Berarti maka yang mengalami pemendekan itu hanya yang lebarnya saja. Panjangnya tidak ikut, apalagi tingginya juga tidak ikut. Maka jawaban yang tepat adalah C. Oke, ini saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Dua soal terakhir nomor 49. Nah, ini efek Compton. Efek Compton itu adalah peristiwa hamburan. Yang mana ya jawabannya di sini adalah D. Frekuensi gelombang terhambur lebih kecil daripada frekuensi gelombang datang. Ya karena apa? Karena awal mulanya ya si foton ketika ditembakkan itu dia akan menumbuk elektron di sini. Nah, sehingga si foton dia akan terpental membentuk sudut theta ya. Kemudian elektronnya juga akan terpental. Nah, akibatnya energi si foton dia akan berkurang. Kalau energinya berkurang, maka frekuensinya akan berkurang juga. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Frekuensi gelombang terhambur lebih kecil daripada frekuensi gelombang. Satu soal terakhir Bapak Ibu, soal nomor 50 ya. Meskipun bahan radioaktif memberi manfaat yang cukup besar bagi kehidupan manusia, tetapi dampak yang ditimbulkan dapat membahayakan manusia itu sendiri. Ya, untuk meminimalisasi dampak negatif, penggunaan bahan radioaktif dapat dilakukan dengan titik-titik. Nah, jawabannya A, mengaktifkan detektor kebocoran radioaktif. Jadi, ini akan mengurangi dampak dari bahan radioaktif itu sendiri. Kalau sudah tahu kan, oh itu ada bocor, bisa ditanggulangi. Kalau tidak ada detektornya, maka akan terjadi kebocoran yang lebih besar. Tentunya ini akan berdampak negatif juga bagi kehidupan manusia. Oke Bapak Ibu, sudah 50 soal yang sudah kita bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke Pak Jeffrey ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan ke Pak Ari selaku pemateri. Alhamdulillah Bapak Ibu peserta. Barangkali ada pertanyaan boleh Pak. Misalkan kita mau sharing-sharing tentang soal yang sudah kita bahas tadi boleh ya. Setelah kita lewati dari habis, kita buka sesi pertanyaan. Mungkin dari Bapak Ibu peserta ada yang ingin ditanyakan. Monggo silahkan. Atau saya buka, ini hanya 2 peserta, saya buka unmute-nya semua, saya jadikan presenter. Monggo, Bapak atau Ibu Obimita, Ibu Obimita dan Ibu Prabawati, mungkin kalau ada pertanyaan, monggo bisa kita diskusikan. Bisa di-unmute Ibu Obimita dan Ibu Prabawati. Monggo Ibu. Sepertinya sudah dipelajari tadi malam. Iya, alhamdulillah. Ya, baik. Kalau begitu, kami sampaikan terima kasih banyak. Kalau tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta, kami sampaikan terima kasih banyak. Saya mewakili dari rekan-rekan panitia tim pendampingan PPPK SLC PGRI Kabupaten Rembang, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ari selaku tutor yang telah meluangkan waktunya selama 2 hari ini untuk menemani Bapak Ibu peserta untuk belajar bersama tentang materi fisika. Dan dari kami juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan ini, dalam pendampingan 2 hari ini, baik dari mungkin dari pribadi saya atau fasilitas yang disediakan panitia, mungkin kalau ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ada yang ingin disampaikan Pak Ari mungkin sebelum kita tutup sesi siang ini? Oh, nggih.
Saya sebagai tutor juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu nggih, pada Pak Jeffrey juga misalkan dalam penyampaian kurang berkenan, ada yang menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita di sini sharing nggih, saya tidak bermaksud menggurui, tapi kita di sini tuh sharing. Saya yakin Bapak Ibu ini jauh lebih berpengalaman ya, jauh lebih paham daripada saya. Jadi saya di sini tuh saya anggap sebagai sharing, sharing soal, sharing pengalaman dan lain-lain. Dan saya doakan nanti Bapak Ibu yang akan mengikuti tes P3K semoga bisa lolos semuanya nggih, bisa diterima, kemudian bisa sukses semuanya. Pak Jeffrey bisa sukses, ya mohon doanya Amin. juga saya juga sukses nggih. Amin, amin. Semoga kita sukses bersama-sama. Amin ya Allah. Oke, cukup Pak Jeffrey. Oke. Baik Bapak Ibu semua, karena waktu sudah habis, kami dari panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang Bapak Ibu tutor dan Bapak Ibu Pak Ari selaku tutor dan juga Bapak Ibu peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pendampingan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kegiatan ini menjadi amal jariah untuk kita masing-masing. Terima kasih kami sampaikan. Terima kasih kami sampaikan untuk Pak Ari dan juga Bapak Ibu peserta. Kami akhiri dulu kegiatan siang hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan selama saya menjadi presenter atau membawa acara dalam kegiatan. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift Pak nggih. Oke, terima kasih Pak Ari. Oke, Pak.